Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kalian silahkan isi absen dulu ya. Klik link di bawah ini ya. Baik Bu. Baik Bu. Anak-anak, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat dalam belajar, tidak boleh malas-malasan. Karena ingat, sekarang itu bukan belajar di rumah, tetapi belajar dari rumah. Maka dari itu, semuanya ayo kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab statistika. Adapun yang akan kita bahas yaitu 1. Mencari nilai rata-rata, 2. Mencari nilai median, 3. Mencari nilai modus. Minggu lalu, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca dan mempelajari tentang bab statistika ini. Sekarang, silahkan kalian mengemukakan apa yang telah kalian pelajari di rumah. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu. Mean adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Median atau nilai tengah-tengah adalah salah satu pemusatan data, yaitu jika segugus datanya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau dapat juga disebut data yang memiliki frekuensi terbesar. Bagus, semua yang kalian pelajari sudah benar. Nah, untuk menambah nilai kebenaran kalian, coba kalian tonton video yang akan Ibu berikan berkenaan dengan materi statistika. Silakan. Hari ini kita akan membahas materi tentang statistika, yang mana subbab yang akan kita bahas adalah menentukan mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering keluar. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data tunggal. Seperti yang tadi kita sudah bahas pada saat pembukaan. Nah, ketika kita belajar tentang statistika, maka yang harus kita ketahui adalah apa itu pengertian dari statistika, apa itu pengertian dari data sebagai objek dari materi statistika, lalu apa itu data tunggal, karena kali ini kita belajar mengenai data tunggal, lalu apa itu mean atau nilai rata-rata, median, lalu modus. Nah, lalu apa sih yang harus kita ketahui ketika kita akan mempelajari tentang statistika? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari statistika. Lalu objeknya yaitu data. Lalu, apa itu data tunggal? Karena yang kita pelajari adalah tentang data tunggal. Lalu, mean, median, dan modus. Kalian di sini bisa membaca statistika itu secara ringkasnya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang kita lakukan.
Lalu dalam statistika ada yang namanya populasi. Populasi itu objek yang lengkap atau objek yang kita teliti ya, yang kita jadikan bahan hitungan. Lalu ada juga sampel. Sampel itu bagian lebih kecil daripada populasi. Jadi misalnya gini, ibu akan melakukan penelitian di sekolah. Nah, untuk lebih spesifiknya, ibu akan mengambil sampelnya, misalnya kelas 7A, seperti itu. Lalu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Adapun data tunggal, di sini data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam interval kelas atau kelas interval. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Ada mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu data. Lalu median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dan terakhir modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering keluar. Jadi artinya yang paling banyak datanya. Nah, di sini untuk rumus rata-rata tadi sudah dijelaskan oleh Jahia. Simpel sekali untuk mencari nilai rata-rata, yaitu total seluruh nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Seperti contoh berikut. Di sini ada nilai ulangan matematika kelas 8A. Di sini ketika kita hitung banyaknya datanya ada 20. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya, kita jumlahkan dulu seluruh nilai datanya dari 100 sampai 80 ya. Kita jumlahkan lalu dibagi banyaknya data yaitu 20. Maka di sini mendapatkan hasil 1490 dibagi 20 yaitu 74,5. Maka itulah nilai rata-ratanya. Selanjutnya mencari rumus median. Di sini catatan ya, untuk mencari median pada data tunggal silahkan kalian susun dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti itu. Nah, untuk mencari median, karena jumlah data itu ada yang ganjil dan genap, maka di sini ada dua rumusnya. Ada di sini yang untuk rumus ganjil, nilai X yang menjadi median adalah N atau banyaknya data ditambah 1 lalu dibagi 2. Sedangkan yang data genap, di sini cukup dengan 1/2 dikali N yang dimaksud adalah X yang dimaksud adalah N/2 ditambah X yang dimaksud N dibagi 2 tambah N bagi 2 tambah 1 ya. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh, ada data masih berhubungan dengan yang tadi. Kamu urutkan dulu datanya di sini menjadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka kita cari lagi jumlah datanya, tadi kita sudah ketahui 20, di mana 20 itu termasuk data genap. Maka kita pakai rumus mediannya yang genap. Di sini ada median sama dengan 1/2 dikali X. X-nya ini maksud data ke X ya. N/2 ditambah X, N/2 tambah 1. Nah, di sini setengahnya kita cari dulu nih nilai X yang ini berapa? 10 dibagi 2, 20 bagi 2, maka hasilnya 10. Di sini 20 bagi 2, hasilnya 10 tambah 1, 11. Maka nilai mediannya adalah setengah data X ke 21 dibagi 2, maka X ke 10,5. Nah, di sini kita ketahui data ke 10,5 itu ada di antara data ke 10 dan data ke 11. Di mana data ke 10 nilainya ada 70, data ke 11 ada 80. Dijumlahkan dibagi 2 maka hasilnya 75, maka nilai tengahnya adalah 75. Ada lagi di sini contohnya. Berikut adalah 5 nilai tertinggi ulangan matematika kelas 8A. Nah, yang tadi ya, kita ambil nilai tertingginya karena tadi sudah diurutkan, maka di sini kita dapat nilai tertingginya adalah ada 10, 100, 80, 190. Maka berapa mediannya? Di sini kita susun dulu dari yang terkecil sama seperti tadi, 80, 90, 90, 100, 100. Jumlah datanya, banyak datanya ada 5, maka ini adalah data ganjil. Maka mediannya adalah X atau nilai ke N-nya ada 5, 5 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasil mediannya adalah data ketiga.
Kita lihat data ketiga di sini adalah 90, maka mediannya adalah 90. Lalu untuk mencari nilai modus bagaimana? Gampang, kalian hanya cukup mengkelompokkan data yang sama dan melihat data yang paling banyak keluar, maka itulah nilai modus. Masih seperti tadi contohnya, nilai matematika kelas 8A. Kita sudah urutkan. Nah, di sini kita kelompokkan. Yang nilainya 50 ada 2 orang, yang 60 ada 3 orang, yang 70 ada 5 orang, 80 ada 6 orang, yang 90 ada 2 orang, dan 100 ada 2 orang. Maka kamu lihat nilai yang paling banyak muncul adalah nilai ke-80, yaitu 6 kali keluar, maka modusnya adalah 80. Nah, itu saja yang Ibu akan sampaikan berkenaan dengan submateri tentang min, median, dan modus. Nanti kita akan latihan ya di slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian menyaksikan video tadi, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi sekarang kalian harus membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 3 orang. Lalu nanti Ibu akan memberikan sebuah permasalahan berupa data. Di sini Ibu sudah menyediakan 5 data. Datanya berupa kartu permainan yang mana di setiap kartu sudah ada angkanya. Nanti kalian harus mencari nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus dari data berikut. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusinya ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan, satu perwakilan untuk satu kelompok. Saya Siti Rahmawati, perwakilan dari kelompok 1, akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami menganalisis data 1, yaitu di sini kami mendapatkan data beruang berjumlah 3, panda berjumlah 5, zebra berjumlah 4, singa berjumlah 3. Sedangkan kartu gajah jumlahnya 0, kartu harimau jumlahnya 0. Lalu kami cari jumlah frekuensinya. Di sini telah ditemukan beruang 15, panda 50, zebra 60. Saya Hana Pratiwi, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kami menganalisis data 3, yaitu di sini kami mendapatkan data beruang berjumlah 3, panda berjumlah 4, zebra berjumlah 1, singa berjumlah 5, gajah berjumlah 1, sedangkan kartu harimau berjumlah. Bagus semuanya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berbaik anak-anak. Tadi Ibu sudah memberikan instruksi kepada masing-masing kelompok untuk membuat satu soal untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Kalian akan mengisi soal dari kelompok lain yang telah dikirim melalui WhatsApp group secara individu masing-masing ya, jangan pada nyontek karena ingat nyontek itu tidak baik. Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan soalnya. Nah, nanti kalian silahkan foto lalu kirimkan lewat WhatsApp group, nanti Ibu akan nilai. Nanti seperti biasa, catat nilai kalian di tabel nilai di belakang buku kalian. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu